Bioteknologi. Kalian tentu mengenal makanan seperti tempe, tauge, tauco, kecap, dan susu kedelai. Tahukah kamu dari bahan apa makanan tersebut dibuat? Samakah proses pembuatan seluruh makanan tersebut? Tempe, tauge, tauco, kecap, dan susu kedelai memiliki bahan dasar yang sama, yaitu kacang kedelai. Namun cara pengolahannya berbeda. Butiran-butiran kacang kedelai diubah menjadi produk dengan nama atau sebutan bermacam-macam. Untuk mengubah suatu bahan makanan menjadi produk makanan yang lain, tentu harus memiliki pengetahuan cara pengolahan makanan. Mungkin kamu belum menyadari bahwa makanan yang telah disebutkan tadi merupakan hasil dari bioteknologi. Nah, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk tertentu untuk kepentingan manusia. Secara umum, bioteknologi dapat dibedakan menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan teknik yang sederhana, yaitu menggunakan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur dan diproduksi dalam jumlah kecil. Sebenarnya, manusia telah menerapkan bioteknologi konvensional sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu dengan ditemukannya cara pembuatan roti dan minuman anggur dan bir, serta memanfaatkan teknik bioteknologi sederhana sejak dahulu untuk membuat berbagai produk makanan seperti tempe, kecap, oncom, dan tape. Sedangkan bioteknologi modern biasanya dilakukan dengan peralatan canggih, diproduksi dalam jumlah besar, dan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Selain menggunakan mikroorganisme, pada bioteknologi modern juga dapat menggunakan bagian-bagian tubuh organisme seperti tumbuhan dan hewan. Contoh produk bioteknologi modern seperti pada produksi vaksin, obat, asam amino, pengolahan limbah, pembasmi hama tanaman, pemisahan logam, dan sebagainya. Pada bab ini, kamu akan mempelajari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang, baik bidang pertanian, peternakan, kedokteran, serta dampak penerapan bioteknologi terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Penerapan bioteknologi. Pemanfaatan bioteknologi sebagai penghasil dan pengubah makanan dan minuman. Yogurt, keju, mentega terbuat dari susu. Kecap, roti, nata de coco, tape, dan tempe tidak terbuat dari susu. Merupakan makanan dan minuman yang merupakan hasil dari penerapan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme. A. Bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses pembuatan yogurt diawali dengan pasteurisasi atau membasmi semua mikroorganisme penyebab penyakit dengan cara memasak atau pemanasan. Setelah itu, sebagian besar lemak dibuang. Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Kemudian disimpan selama lebih kurang 5 jam pada suhu 45 derajat Celcius. Akibat dari kegiatan bakteri asam laktat, pH turun menjadi 4. Selanjutnya susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa. Pemanis utama yang digunakan untuk yogurt biasanya adalah sukrosa. B. Dalam pembuatan keju, digunakan bakteri asam laktat atau Streptococcus dan Lactobacillus. Bakteri ini berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Bahan utama pembuatan keju adalah dadi yang dibuat dari protein pokok atau kasein dengan enzim renin. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi, kemudian didinginkan hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya bakteri asam laktat dicampurkan dan menyebabkan pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan dan dadih padat. Kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi muda untuk mengumpulkan dadih.
Enzim renin dewasa ini telah digantikan dengan enzim buatan, yaitu klimosin. Dadih yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada suhu 32 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius dan ditambahkan garam, lalu ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Sedangkan whey yang terbentuk diperas lalu digunakan untuk makanan sapi. C. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Leuconostoc cremoris. Bakteri-bakteri ini membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian, lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. D. Dalam pembuatan kecap, diperlukan jamur Aspergillus oryzae atau Aspergillus wentii. Jamur ini terlebih dahulu dibiarkan pada kulit gandum. Jamur Aspergillus wentii bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah karbohidrat difermentasikan atau proses peragian cukup lama, maka dihasilkan produk kecap. Pernahkah kamu membuat roti? Apa yang menyebabkan roti dapat mengembang? Pada pembuatan roti, biji-bijian serilian dipecahkan dahulu untuk membuat tepung terigu. Kemudian, oleh enzim amilase, tepung diubah menjadi glukosa. Dalam pembuatan roti, biasanya ditambahkan ragi sejenis mikroba yeast atau Saccharomyces cerevisiae. Yeast ini memanfaatkan glukosa sebagai substrat respirasinya, hingga akhirnya menghasilkan gelembung-gelembung yang terperangkap pada adonan roti. Gelembung gas yang dihasilkan membuat adonan roti mengembang sehingga roti menjadi empuk dan enak dimakan. Sedangkan jika ditambah proteas, maka roti yang dihasilkan akan bertekstur lebih halus. F. Nata de coco merupakan hasil fermentasi air kelapa dengan bantuan mikroba Acetobacter psilinum yang berbentuk padat, berwarna putih, transparan, berasa manis, dan bertekstur kenyal. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nata de coco adalah kondisi peralatan serta ruangan yang cukup steril. Karena pada kondisi seperti inilah, bakteri Acetobacter psilinum dapat bekerja dengan baik untuk mengubah glukosa menjadi selulose atau proses pembentukan lapisan nata. G. Tape adalah sejenis panganan yang dihasilkan dari proses peragian atau fermentasi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Tape dapat dibuat dari singkong atau ubi kayu, ketan hitam, dan ketan putih. Misalnya tape singkong. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan tape singkong. Mula-mula, kupas kulit singkong dengan cara menyayat kulit secara memanjang, lalu menarik bagian kulitnya. Setelah itu, kerik sampai lendirnya hilang, ditandai dengan singkong terasa kesat. Lalu, cucilah singkong tersebut hingga bersih. Kemudian, potong kecil-kecil atau dapat dibiarkan utuh. Rebuslah singkong sampai matang atau setengah matang, tergantung selera kita, mau tape yang agak keras atau lembek. Selanjutnya pindahkan singkong ke atas tampah dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, ragi ditaburkan secara merata. Bila tape dibuat dalam jumlah banyak, sebaiknya ragi tersebut dibungkus dengan kantong kain. Kemudian ditepuk-tepuk secara merata pada singkong yang telah didinginkan tersebut. Lalu masukkan singkong tersebut ke dalam wadah yang dialasi daun pisang yang bersih. Tutup rapat wadah agar udara tidak masuk karena ragi tape hidup secara anaerob atau tidak membutuhkan udara. Kemudian simpan selama 2-3 hari pada suhu kamar. Agar pembuatan tape berhasil dengan baik, alat-alat dan bahan-bahan harus bersih atau steril, terutama dari lemak, minyak, dan garam. Jika dalam pembuatan tape menggunakan alat-alat yang tidak steril, maka dapat menyebabkan kegagalan fermentasi. Yang perlu diperhatikan selama masa pemeraman, tidak boleh dibuka dan tidak boleh terkena tangan agar tape yang dihasilkan tidak kecut atau masam.
Tempe mempunyai nilai gizi yang baik serta mempunyai beberapa khasiat seperti mencegah dan mengendalikan diare, memperlancar pencernaan, mencegah anemia, serta mampu menghambat resiko jantung koroner, penyakit gula, dan kanker. Bahan dasar untuk pembuatan tempe adalah kacang kedelai serta ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme, dalam hal ini kapang. Dalam proses pembuatan tempe, diperlukan kapang Rhizopus oligosporus. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Proses fermentasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Perubahan tersebut meningkatkan kadar protein tempe hingga 9 kali lipat. Tahukah kamu cara membuat tempe? Untuk mengetahuinya, perhatikan langkah-langkah berikut. Mula-mula, lakukan penyortiran. Tujuannya untuk memisahkan benda yang tidak diinginkan dan memilih biji yang baik. Caranya, biji kedelai diletakkan pada tampah, kemudian ditampi. Setelah itu, biji kedelai dicuci dengan memasukkannya ke dalam ember berisi air, dan lebih baik lagi dicuci pada air yang mengalir. Kemudian rebus kacang sekitar 30 menit hingga diperoleh biji kedelai setengah matang. Selanjutnya, rendam biji kedelai semalaman atau lebih kurang 8 jam hingga menghasilkan kondisi asam. Tujuan dari perendaman ini untuk melunakkan biji kedelai serta untuk mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk selama fermentasi. Nah, keesokan harinya, kupas kulit agar ragi tumbuh dengan baik. Caranya, kedelai diremas-remas dalam air sampai kulitnya terkelupas. Kedelai yang sudah dikupas kulitnya dicuci sekali lagi. Tahap selanjutnya, kedelai direbus lagi sampai matang. Setelah kedelai matang, tuang di tampah dan ratakan tipis-tipis. Biarkan dingin sampai permukaan kedelai kering agar terhindar dari pertumbuhan mikroorganisme yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, tahap peragian. Tahap ini merupakan kunci keberhasilan dalam membuat tempe kedelai. Cara peragian, taburkan ragi pada kedelai dan aduk sampai merata. Setelah itu, diangin-anginkan sebentar. Fungsi ragi sebagai pengikat keping-keping kedelai oleh miselium. Campuran kedelai dan ragi dibungkus dengan menggunakan daun pisang yang bagian luarnya dilapisi kertas atau dibungkus menggunakan plastik dengan ukuran tertentu. Tujuan pembungkusan adalah untuk menciptakan keadaan anaerob atau tidak membutuhkan udara, karena jamur Rhizopus akan bekerja dalam menguraikan kedelai dalam keadaan anaerob. Bila pembungkusnya daun, maka pemeraman dilakukan dalam bakul bambu yang ditutup karung goni dengan suhu lebih kurang 30 derajat Celcius. Tetapi, bila pembungkusnya plastik, pemeramannya dapat diletakkan di rak-rak bambu. Setelah diperam semalam, jika pembungkusnya plastik, maka plastik pembungkus tersebut ditusuk-tusuk dengan lidi. Tujuannya agar udara segar dapat masuk ke dalam bahan tempe. Setelah itu, diperam 1 malam lagi.